Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Gideon Anggoro, NIM 111230163 dari Desain Komunikasi Geologi TGB. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari level yang sudah saya buat. Untuk judulnya pertama adalah Analisis Dampak Tsunami Palu 2018 menggunakan teknologi penginderaan jauh berbasis Citra Sentinel-2 dan Worldview 3. Untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat aktivitas tektonik yang tinggi karena terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh sebab itu, kondisi tersebutlah menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Salah satu contoh terbesar adalah tsunami Palu pada 28 September 2018 di Sulawesi Tengah. Gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar Palu Koro menghasilkan tsunami yang menghantam wilayah Teluk Palu dan sekitarnya, sehingga menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur, lingkungan, serta korban jiwa dalam jumlah yang signifikan. Selain tsunami, fenomena likuifaksi yang terjadi di beberapa wilayah semakin memperparah dampak bencana tersebut. Dalam kondisi pasca bencana, teknologi pengendalian jauh menjadi metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah terdampak secara cepat dan luas melalui pemanfaatan citra satelit. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan citra Sentinel-2 dan Worldview 3 untuk menganalisis perubahan lingkungan akibat tsunami Palu 2018 melalui pendekatan indeks spektral, sehingga dapat memberikan informasi mendukung upaya mitigasi, rehabilitasi, dan pengelolaan risiko bencana di masa mendatang. Untuk lokasinya ada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang berada di sekitar Teluk Palu dan dilalui oleh sesar Palu Koro. Wilayah ini morfologi berupa lembah sempit yang dikelilingi di pegunungan serta daerah pesisir berendah yang rentan terhadap tsunami. Untuk metode penelitiannya dari workflow yang telah ada bisa dibagi dari beberapa langkah utama. Pertama, akuisisi citra satelit sebelum dan sesudah tsunami. Yang kedua, pemrosesan data berupa koreksi atmosferik, kalibrasi radiometrik, dan resampling. Ketiga, peruntukan indeks spektral berupa NDVI, NDWI, dan NDSI. Keempat, analisis perubahan kondisi lingkungan berdasarkan perbedaan nilai indeks. Yang kelima, klasifikasi wilayah terdampak tsunami menggunakan metode threshold dan decision tree. Yang keenam, pembuatan peta akhir daerah terdampak tsunami. Yang pertama adalah dampak gempa dan tsunami 2018. Jadi pada gambar ini yang pada merah-merah ini merupakan tinggi ombak yang menghantam Teluk Palu tersebut. Jadi daerah lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir mengalami kerusakan infrastruktur, kehilangan, serta perubahan bentuk lahan. Yang pertama adalah analisis file scalar composite. Jadi analisis file scalar composite ini untuk memperjelas perbedaan kondisi tutupan lahan pasca tsunami. Pada citra tersebut, area perkotaan dan tanah terbuka terlihat berwarna ungu atau coklat, sedangkan area perairan terlihat berwarna biru gelap. Metode ini membantu identifikasi visual terhadap wilayah mengalami kerusakan akibat tsunami, terutama di sepanjang garis pantai Teluk Palu. Kemudian ada analisis NDVI. Analisis NDVI menunjukkan penurunan nilai vegetasi setelah tsunami. Sebelum bencana, beberapa wilayah pesisir memiliki vegetasi yang cukup rapat, dan setelah tsunami, nilai NDVI mengalami penurunan signifikan akibat rusaknya vegetasi oleh gelombang tsunami tersebut. Dan yang biru ini merupakan contohnya. Kemudian adalah analisis NDWI. Jadi analisis NDWI ini mengalami penurunan signifikan akibat rusak vegetasi oleh gelombang tsunami. Jadi tsunami hanya merusak bangunan infrastruktur, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan vegetasi pantai seperti yang ada di gambar. Kemudian ada analisis NDSI. Ini untuk mengetahui perubahan kondisi tanah akibat sedimentasi dan erosi. Beberapa wilayah mengalami peningkatan material sedimen terbawa gelombang tsunami. Selain itu, tsunami juga menyebabkan perubahan permukaan tanah pada area pesisir, sehingga dapat dikenali melalui perubahan nilai indeks tanah yang ada pada warna coklat. Kemudian setelah melakukan kombinasi indeks NDVI, NDWI, dan NDSI, diperoleh peta akhir wilayah terdampak tsunami seperti yang ada pada gambar tersebut. Jadi warna merah merupakan warna yang sangat terdampak, dan hal ini sangat penting dalam mendukung proses mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk kesimpulannya, gempa bumi dan tsunami Palu memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat di wilayah pesisir Teluk Palu dan sekitarnya. Kedua, teknologi penilaian jauh terbukti efektif untuk mengidentifikasi serta memetakan wilayah yang terdampak tsunami secara cepat dan akurat.
Kemudian ketiga, analisis NDVI menunjukkan terjadinya penurunan tutupan vegetasi setelah tsunami yang mengindikasikan kerusakan vegetasi pesisir akibat terjangan gelombang tsunami. Yang keempat, analisis NDWM menunjukkan peningkatan area genangan air pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Yang kelima, analisis NDSI menunjukkan adanya perubahan kondisi tanah akibat proses sedimentasi dan erosi yang terjadi setelah tsunami. Yang keenam, wilayah yang mengalami dampak paling besar di kawasan pesisir Teluk Palu, pusat kota Palu, dan daerah dataran rendah di sekitar Teluk. Yang ketujuh, kombinasi indeks NDVI, NDWI, dan NDSI mampu menghasilkan peta wilayah terdampak dalam membantu proses mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Yang kedelapan, penginderaan jauh memiliki keunggulan berupa cakupan wilayah yang luas, waktu analisis yang cepat, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan survei lapangan secara menyeluruh. Yang kesembilan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sangat penting untuk mendukung pemetaan risiko bencana dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih tangguh terhadap tsunami di masa depan. Kemudian ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini dan referat. Sekian untuk video presentasi saya. Terima kasih atas waktunya.